Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus, mari kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk boleh datang bersekutu bersama. Semuanya karena anugerah-Mu Bapa. Ampuni setiap pelanggaran kami ya Tuhan. Layakkan kami saat ini menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Lingkupi kami oleh Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Kuasai seisi ruangan ini oleh kuat kasih. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkitkan hati kita. Kita naikkan pujian kita di hadapan.
berdaulat atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mentadbiskan ibadah kami hari ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus itulah yang mengalir memenuhi tempat ini, dan pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa juga buat teman-teman kami yang masih belum hadir di tempat ini. Biarlah Engkau yang mengantarkan langkah-langkah kaki mereka Tuhan. Engkau yang memberikan mereka kerinduan untuk datang bersekutu bersama-sama Tuhan di rumah-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Segala kuasa kegelapan, roh jahat, intimidasi, iblis dan bentuk apapun yang bersepakat yang bisa mati, kami hentikan, kami usir dari tempat ini di dalam nama Yesus. Hanya kuasa dari Roh Kudus yang boleh bertata di atas setiap pujian Tuhan. Di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, kami menaikkan doa kami. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan pujian
Hormat kemuliaan kami persembahkan pagi hari ini bagi Tuhan. Hanya ini yang bisa kami berikan, Bapa, hati kami, tubuh, jiwa, roh kami ke hadapan. Menjadi persembahan, menjadi dupa yang harum. Tidak ada yang lain. Hanya penyembahan kami, Tuhan, yang kami bisa berikan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Terimalah persembahan kami pagi hari ini atas ibadah PD Taman Eden ini, Tuhan. Terima kasih, kami percaya dan kami bersyukur. Kasih karunia Tuhan sempurna atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Pagi hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Ajari kami, berikan kami roh, supaya kami bisa mengerti apa yang mau Roh Kudus katakan pagi hari ini. Biarlah bibir lidah hamba yang tidak ada apa-apanya ini dikuduskan di dalam nama Yesus. Karena hamba juga manusia biasa yang penuh kekurangan, penuh kelemahan. Maka aku mohon dengan segala kuasa Roh Kudus mentahirkan, menyucikan, menguduskan hamba supaya hamba layak
menjadi pembawa kabar baik bagi semua orang. Sekali lagi, kuduskan, tahirkan hamba ini. Kuduskan, tahirkan hamba ini, ya Allah. Dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa roh-roh intimidasi yang ingin mengintimidasi kami, hati pikiran kami, saat ini aku ikat, aku hancurkan, aku tolak dalam nama Yesus. Dan tidak ada yang berkuasa selain daripada Roh Kudus yang manis bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. 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 Shalom. Hari ini minggu kedua di tahun 2024 di bulan 12. Tinggal 2 minggu lagi selesailah. Kita tidak akan pernah lagi melihat tahun 2024. Kalau tahun ini, kalau bulan ini adalah hari kelahiran Tuhan Yesus, dunia berkata, bukan kita saja yang berkata, dunia berkata tanggal 25 Desember. Benar apa tidaknya Yesus lahir itu bukan urusan. Tapi segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh negara, maka kita wajib menghargainya. Tapi itu bukan menjadi satu patokan bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Belum tentu. Sesungguhnya Yesus lahir adalah hari di mana kita mengaku Yesus Kristus ada dalam kehidupan kita. Makanya kalau orang yang mau bertobat, kita ajari mengaku. Akuilah Yesus sebagai juru selamat. Ya, disitulah dia lahir. Bukan tanggal 25 Desember dia lahir. Jikalau kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka di situ hari itu, tanggal itu, detik itulah tanggal lahirnya Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Tapi secara kalender dunia bahwa ditetapkan tanggal 25 Desember. Yesus lahir di kota Bethlehem. Bethlehem itu di mana sekarang? Itu adalah di daerah Filistin. Kenapa Yesus lahir di daerah Filistin? Kenapa enggak di Israel itu sendiri? Itu adalah sejarah. Yesus rindu semua umat manusia, bukan orang Yahudi saja diselamatkan. Makanya dia lahir di sana. Kita tahu, semua saudara-saudara tahu pasti bahwa kelahiran Yesus itu membawa dampak bagi semua umat manusia. Coba dulu sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, coba kita baca di dalam Matius. Apa kata Matius? Siapa yang pertama sekali Matius 2 ayat yang 11. Matius berkata begini. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujudlah menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan
Mazmur. Perikop daripada firman Tuhan, judul firman Tuhan ini adalah orang-orang Majus. Orang-orang Majus ini orang-orang dari mana? Orang Majus ini adalah orang-orang bukan orang Israel. Yesus lahir menyatakan dirinya kepada bukan orang Israel. Yesus menampakkan diri pertama sekali kepada orang-orang Majus. Gembala-gembala orang-orang Majus yang ada di sekitar Judea. Tapi mereka bukan orang Israel. Mereka adalah orang-orang dari sekitar Irak. Itulah orang-orang Majus. Yesus memperlihatkan bahwa dia lahir bukan untuk orang Israel saja, tapi untuk semua umat manusia. Itu tujuan Yesus hadir ke dunia ini. Bukan buat orang Kristen saja. Makanya tadi saya bilang, waktu orang mengaku Yesus sebagai juru selamat, disitulah hari lahirnya Yesus di dalam kehidupannya. Hari ini, di hari Natal ini, judul perikop firman Tuhan hari ini, emang bisa Kristus hidup dalam aku? Memang bisa Kristus hidup dalam aku? Kan gak mungkin. Gimana Kristus hidup? Dia manusia, kita manusia. Kan gak mungkin kan? Emang bisa Kristus Yesus hidup dalamku, dalam hidupku? Yesus sudah lahir ke bumi ini untuk menyelamatkan manusia. Jadi memang Yesus bisa. Yesus kan cuma satu. Kok bisa? Wow. Kok bisa? Yesus hadir dari semua umat manusia. Berapa triliun umat manusia Yesus bisa hadir? Hari ini kita belajar. Hari ini kita belajar. Sekali lagi, emang bisa Kristus hidup dalam aku? Bisa atau tidak? Tergantung bagaimana kita meresponnya. Amin. Kita mulai. Orang Majus datang karena dia melihat bintang, bukan dengan perkataan, oh Yesus sudah lahir di Bethlehem, bukan. Yesus menyatakan dirinya melalui segala bentuk. Ingat, Yesus menyatakan dirinya kepada manusia dengan segala bentuk caranya. Itulah Allah Elohim. Itulah Allah kita, Allah yang Elohim. Dia tahu caranya untuk bisa masuk kepada tujuan, kepada siapa yang dia mau masuk. Maka saat ini, bisakah Yesus hidup dalamku? Bisa. Saya katakan bisa dari tempat ini. Kenapa? Karena Allah Elohim itu adalah Allah yang maha mulia, maha kudus, maha agung, maha dahsyat. Dengan caranya sendiri. Siapa yang bisa memikirkan bahwa Yesus itu lahir mati? Dia lahir, dia mati di kayu salib. Untuk siapa?
Dengan caranya sendiri, tidak ada manusia yang tahu, tidak ada manusia yang mengerti apa tujuan Yesus hadir dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tapi sesudah kita mengaku Yesus Raja, Yesus Tuhan sebagai juru selamatku, baru di situ Roh Kudus bekerja. Sebelum itu kita katakan, maka kita tidak akan pernah bisa mengerti apa kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Makanya saya katakan tadi, orang yang sudah mengaku Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupannya, undang Roh Kudus untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib yang tidak bisa kita pikirkan. Yesus, Roh Kudus bisa lakukan. Saya percaya hari ini adalah hari di Natal ini adalah bagaimana kelahiran Yesus di dalam kehidupan kita. Yesus sudah lahir dalam kehidupan kita berapa tahun? 10 tahun? 20 tahun? 30 tahun? 60 tahun? 70 tahun? Berapa tahun Yesus sudah lahir? Apakah dia masih bayi? Apa dia masih remaja? Apa dia masih anak-anak? Apa dia sudah tua dalam kehidupan kita? Itu hanya kita yang tahu. Tidak ada manusia. Saya pribadi pun tidak tahu terhadap saudara-saudara seberapa Yesus itu lahir atas kehidupan saudara-saudara. Apakah masih anak-anak, sudah dewasa, sudah besar, sudah menjadi tua? Yang mana? Tergantung saudara dengan Tuhan itu sendiri. Tapi hari ini saya katakan Yesus hadir dalam hidupku untuk menyelamatkan kau dan saudara. Itulah arti kelahiran Yesus di Betlehem itu. Yesus datang, Yesus disalibkan, Yesus dimati untuk keselamatan saudara dan saya. Sebelum dia dilahirkan, dia sudah tahu apa tanggung jawab dan apa haknya terhadap Bapaknya di surga. Dia sudah tahu. Tanggung jawabmu, Yesus datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Maka daripada itu engkau lahir di Betlehem. Orang yang datang pertama sekali melihat engkau adalah orang-orang Majus yang bukan orang Israel itu sendiri. Gembala-gembala yang ada di daerah Judea, yang ada di daerah Betlehem. Ini gembala, bukan orang kaya. Jadi hari ini orang kaya, orang miskin di hadapan Tuhan sama. Nggak ada bedanya. Satu kata, kalau kau percaya kau selamat, kalau kau tidak percaya kau tidak selamat. Maka daripada itu orang Majus ini mempersembahkan kemenyan, mur, dan apa tadi? Emas. Yesus menerima persembahan kehidupan kita. Apakah bentuk kemenyan? Apakah bentuk mur? Apakah bentuk emas? Yang mana? Kan Yesus sudah lahir atas kehidupan kita. Persembahan kita kepada Tuhan selagi kita masih hidup apa? Apakah kemenyan, apakah mur, apakah emas, apakah berlian? Apa persembahan kita kepada Kristus Yesus selagi kita masih hidup? Kita sedikit ke belakang, waktu dunia dilenyapkan dengan air bah, sesudah airnya
reda atau kering, Nuh, istri dan anak-anaknya mempersembahkan binatang-binatang kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, saking wanginya persembahan, karena Nuh adalah orang yang berkenaan di hadapan Tuhan pada zamannya. Persembahan Nuh ini menjadi satu dupa yang wangi, yang harum di hadapan Tuhan. Sama dengan persembahan daripada orang-orang Majus, emas, perak, dan mor. Tuhan, Nuh mempersembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, Nuh, aku berjanji tidak akan pernah ada lagi air bah di dunia ini. Karena saking wanginya, saking harumnya apa yang Nuh perbuat kepada Tuhan. Saya rindu hari ini, mulai hari ini, karena kita sudah mengaku Yesus Kristus sebagai Raja, sebagai Juru Selamat kita. Buatlah persembahan yang terbaik, termanis, terwangi di hadapan Tuhan di dalam segala tingkah laku kita sendiri. Buatlah yang terbaik kepada Tuhan. Baik tidak baik keadaan kita, buat yang terbaik kepada Tuhan. Sulit, pasti sulit, tapi pasti bisa. Kenapa? Karena ada satu oknum itu, Roh Kudus, Yesus itu sendiri. Tapi Yesus naik ke surga, aku akan memberikan penolong kepadamu, itu Rohku, itu aku, yang sama dengan aku, sebagai penolong atas kehidupan kita. Maka pasti bisa. Karena Tuhan sudah berikan satu penolong atas kehidupan bagi orang yang percaya. Maka hari ini, mulai saat detik ini, buatlah dirimu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat engkau kaya atau miskin, tidak. Tapi engkau, hatimu, adakah hatimu, Tuhan selalu ada di situ. Maka hari ini kelahiran Tuhan di atas kehidupan kita adalah merubah segala sesuatu, bentuk kehidupan kita, acara kehidupan kita, privilege kehidupan kita di hadapan Tuhan tidak ada lagi. Orang kaya pasti ada. Mereka bilang, oh ini harga diri. Ya, harga diri, pasti. Sekali lagi saya katakan di sini, kalau kau masih ada harga dirimu, engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau merasa harga dirimu diinjak-injak oleh orang, kalau engkau melawan, maka engkau belum layak di hadapan Tuhan. Kenapa? Alasannya apa, Pak Tom? Pak Tom bisa berkata seperti itu. Alasannya cuma satu. Waktu Yesus dicambuk, dia tidak melawan. Waktu Yesus disalibkan, dia tidak melawan. Artinya apa? Privilege-nya Yesus yang begitu mulia, yang begitu dahsyat, yang begitu besar, ditinggalkannya, ditaruhnya di surga yang mulia. Bapak, aku taruh dulu privilege ini ya. Nanti begitu aku kembali ke surga, kembali itu kepada aku. Bapaknya bilang, iya anakku. Siapapun kita saat ini, kalau masih ada privilege dalam kehidupan kita, engkau layak, engkau belum layak di hadapan Tuhan.
Sehebat apapun engkau berkhotbah, sehebat apapun kekayaanmu, Tuhan tidak pernah lihat itu. Tapi ada Yesus di hatimu hadir. Adakah Yesus lahir di hatimu, di hidupmu, hari lepas hari, detik demi detik? Itu pertanyaan besar. Maka di hari Natal ini, yang sudah lama atas kehidupan kita, mari kita introspeksi diri. Mari kita rubah semuanya. Mari kita alihkan semuanya kehidupan kita. Kita alihkan menjadi aliran-aliran Kristus. Aliran-aliran puji-pujian hanya bagi Yesus. Ada yang tidak senang, pasti banyak yang tidak senang. Tapi ingat, Roh Kudus ada sebagai penolong atas kehidupan kita. Coba kita baca di dalam Roma 8. Roma 8 ayatnya yang ke-10, ayat yang ke-10. Roma 8 ayat yang ke-10. Tetapi jika Kristus ada di dalam aku, sekali lagi, tetapi jika Kristus ada di dalam aku, maka tubuhku memang mati dari dosa. Jelas ya? Aku tambah di sini bukan aku berarti karena firman Tuhan mengatakan tidak boleh mengurangi dan tidak boleh menambah. Tapi hari ini akunya, kamunya aku ganti aku. Dan tubuhku memang mati dari dosa. Tetapi jika Kristus ada di dalam aku, maka tubuhku memang mati dari dosa. Itulah dia tadi, privilege hidup. Dari privilege hidup itulah ada egois. Disitulah tergantung makna dosa yang sesungguhnya terjadi atas kehidupan umat manusia. Karena disitulah gengsi. Paham gengsi ya? Maka hari ini, kalau Yesus sudah lahir dalam kehidupan kita, kita mati dari privilege-nya hidup. Tidak ada lagi harga diri. Yesus tidak ada harga dirinya. Kalau masih Anda merasa harga diri Anda diinjak-injak oleh orang, dan Anda mau melawan, puji Tuhan, berarti Anda belum mengaku Yesus Kristus atas kehidupan saudara. Itulah kelahiran Yesus yang sesungguhnya bagi kita umat Kristen, bagi umat manusia. Tidak ada kata, tidak ada A, tidak ada B, jangan dikurangin, jangan ditambahin, kata Tuhan. Kalau kau tidak melakukannya, dosa. Dan di bawahnya, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, kalau Yesus sudah ada di dalam kehidupan kita, roh yang membenarkan
kalau kita sudah tidak ada lagi privilege itu. Bukan kita yang membenarkan, bukan. Tapi Roh Kudus itu sendiri yang membuat kita mampu untuk mengatasi segala keakuan, keangkuhan, kesombongan, pikiran, segala sesuatu, keinginan manusia, hawa nafsu manusia, kedagingan, apapun bentuknya. Kalau Yesus sudah lahir atasku, maka Roh Kudus yang akan menolong. Dengan cara apa? Tadi kembali, dengan caranya yang tidak bisa pernah kita bisa pikirkan. Karena Allah Maha Agung, mulia, dahsyat, dan heran. Kalau privilege Anda masih ada, maka kemuliaan Tuhan tidak akan pernah Anda bisa lihat. Tidak akan pernah bisa lihat. Kenapa? Karena kata Yesus, aku sendiri disalib, aku nggak melawan. Aku hanya menerima untuk dosa-dosamu. Wow. Luar biasa Yesus yang kita sembah itu. Mana ada Tuhan di dunia ini mengatakan, ditampar orang pipi kiri, kasih pipi kananmu. Enggak ada itu Tuhan di dunia seperti itu. Tuhan di dunia tampar pipi kiri. Apa? Tampar pipi kiri, ditampar pipi kiri, kita tampar lagi pipi kanan. Itu Allah dunia. Tapi Allah yang kita sembah, Allah yang lahir di hari di mana kita mengakui Yesus Kristus, tergantung sudah besarkah roh itu atasmu atau masih kecil. Itu tergantung Anda dan saudara. Biarpun 20-50 tahun yang lalu kita mengakui Yesus, aku mengakui Yesus sebagai Raja. Kalau kita bikin Yesus Roh Kudus itu kecil, maka dia tidak akan pernah bertumbuh. Kalau dia masih kecil dan tidak akan pernah berbuah. Wow, keren. Siapa yang keren? Firman yang hidup. Tidak ada saya pikirkan seperti itu dari kemarin. Dan saya tidak mengerti ini sebenarnya. Saya buka firman, saya baca, Tuhan, aku tidak tahu, aku tidak mengerti apa maksudnya. Tapi aku percaya. Waktu aku berkata-kata, Roh Kudus yang membuat segala sesuatunya indah. Karena privilege tidak ada lagi, saudara-saudara. Harga diriku di hadapan Tuhan, di hadapan manusia tidak ada. Biarpun aku diinjak, biarpun aku dimaki, no problem. Ada Yesus. Ada Yesus yang sanggup memberikan aku hati yang baru, roh yang baru. Karena ini adalah tahun bulan kelahiran Kristus Yesus. Mari, bangunlah, bangunlah. Kalau Yesus Roh Kudus masih kecil selama ini, buat Roh Kudus itu menjadi besar. Buat Roh Kudus itu menjadi besar di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-11. Dan jika roh dia, roh siapa? Yesus. Yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ingat, ini jelas sekali. Ini kelahiran Yesus ini di sini. Inilah kelahiran Yesus yang sesungguhnya atas kehidupan kita. Bukan waktu dia lahir di Bethlehem, bukan. Tapi di sini. Saya ulangi. Jika roh Yesus yang telah membangkitkan, jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalamku, maka Allah ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan, ingat, akan ya, ini belum tentu, ini belum tentu, karena ini akan.
Dan itu bisa terjadi, bisa tidak. Akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalamku. Wow, luar biasa perkataan Rasul Paulus ini. Dia sungguh-sungguh mengerti apa kehendak Tuhan atas kehidupannya. Begitu dalam Rasul Paulus berkata hari ini tentang kebangkitan kita itu sendiri. Yesus, Rasul Paulus sudah mengatakan, kalau ada Yesus di dalammu, maka Yesuslah yang membangkitkan kamu dari antara orang mati. Itu artinya di sini. Kalau ada Yesus, kalau tidak ada, wow. Kalau ada Yesus dalam hidup kita, kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Kata Rasul Paulus, engkau akan dibangkitkan kalau kita sudah mati. Trompet sorga berbunyi, maka orang kudus bangkit. Orang kudus bangkit dan menerima keselamatan itu. Bagi orang yang tidak mengenal Yesus Kristus, kemana mereka pergi? Hari ini Rasul Paulus berkata dengan jelas, kemana mereka pergi? Maka 2 Korintus 5 ayat 7. Apa yang menjadi visi kita, misi kita atas pelayanan kita? Bukan karena melihat seberapa kita ada, tapi karena kita percaya bahwa mujizat terjadi. Tahun 2025 adalah tahun perkenanan Tuhan atas PD Taman Eden. Tahun 2024 mungkin secara pribadi kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Mungkin kita tidak mengalami mujizat Tuhan, tapi ada mujizat-mujizat Tuhan yang saudara-saudara kita alami. Baik dia hadir di sini, baik tidak hadir di sini, baik menonton di YouTube, saya percaya. Karena ada yang pernah WA saya. Wow. Gitu doang. Wow. Apa artinya wow saya juga nggak tahu. Tapi saya percaya mujizat ada atas kehidupan mereka. Mujizat ada yang kita lihat secara kasat mata sekali atas Matiu, mujizat terjadi. Amin. Tahun 2025 tahun perkenanan Tuhan atas PD Taman Eden. Kalau Tuhan berkenan, bagaimana saudara-saudara? Wow, itu wownya lebih keren lagi nanti. Kita lihat, tinggal tunggu hari-hari saja. Bagaimana wownya Tuhan atas kehidupan kita. Tapi ada syaratnya. Tahun perkenanan Tuhan itu ada syaratnya, saudara-saudaraku. Apa syaratnya, Pak Tom? Syaratnya adalah jika Kristus ada di dalamku. Itu syarat utama. Tidak ada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.
kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan jika hari ini Kau mengingatkan setiap kami untuk boleh menilik setiap kehidupan kami. Apakah benar Engkau Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami? Biarlah Engkau yang semakin besar di dalam hidup kami dan kami semakin kecil Tuhan. Biarlah hari lepas hari kami semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Kau yang memulihkan setiap kami. Kau yang memampukan kami setiap hari Bapa untuk boleh merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Untuk boleh merendahkan diri menjadi tidak siapa-siapa agar kami semakin dilayakkan Tuhan menghadap diri-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Engkau terus memakai beliau Tuhan sebagai perpanjangan tangan, membawa jiwa bagi-Mu Tuhan. Berkati dalam kesehatan, berikan kekuatan, umur yang panjang, hikmat marifat daripada Tuhan. Digenapilah setiap janji-janji firman-Mu Tuhan dalam kehidupan pelayanan beliau Tuhan. Bahkan keluarganya, anak cucunya diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi hari ini, Bapa yang belum bisa memberi. Berkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami. Engkau Tuhan yang membuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami akan berdoa semua di jalan kita dengan pujian. Saat kita melihat jalan kita berdoa. Kami anak-anak-Mu Tuhan, dari tempat ini mengucap syukur karena kami masih bisa Tuhan beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati kami lewat firman-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi kami Tuhan lewat firman-Mu yang sudah datang kepada kami, supaya kami ini Tuhan Yesus benar-benar di hati kami Engkau lahir Tuhan. Biarlah Tuhan kami ini Tuhan Yesus boleh mempersembahkan hidup kami sebagai bukti Engkau lahir di hati kami Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Yesus oleh pertolongan Roh Kudus, tubuh kami ini Tuhan Yesus, kami boleh Tuhan Yesus bangun dengan kebenaran-Mu, supaya kehidupan itu Tuhan yang muncul dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh ingat bahwa kami ini sudah Tuhan berikan kehidupan lewat Engkau lahir Tuhan Yesus, supaya Bapa dalam hidup kami ini tidak kami boleh sia-siakan, tapi kami mau Tuhan Yesus boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Pakai terus Tuhan seturut kehendak-Mu Bapa. Bertambah-tambah pengayoan hikmat marifat yang dari surga untuk hamba-Mu Bapa. Biar Engkau pakai Tuhan mulut bibir lidahnya menyampaikan firman-Mu, Injil, kabar sukacita itu. Maka banyak Tuhan anak-anak Tuhan boleh
semakin mengerti Engkau Tuhan, semakin mengenal Engkau, dan Tuhan Yesus, firman-Mu semakin mereka anak-anak Tuhan kagumi Bapa lewat pemberitaan firman disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu dalam pelayanan penggembalaan di tempat ini, dalam kehidupannya, rumah tangganya diberkati Tuhan, istri, anak-anak, cucu, apapun yang dikerjakan tangan kiri, kanan dari hamba-Mu, keluarganya dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ada di bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia. Shalom untuk Indonesia. Biarlah Tuhan penuaian jiwa-jiwa terjadi Bapa. Bertambah-tambah jiwa yang datang kepada Tuhan dari penduduk Indonesia ini dalam nama Yesus. Karena karya Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja, kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan jiwa-jiwa dari Indonesia ini. Kami berdoa juga untuk pemerintahan yang ada saat ini Tuhan. Biarlah roh takut Tuhan ada atas pemimpin Indonesia dari pusat sampai daerah. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Wamen Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, Polri, TNI Tuhan Yesus, RT RW kami bawa lihat doa ini. Biarlah roh takut Tuhan ada atas mereka dalam nama Yesus. Biar mereka boleh Tuhan mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami ada di kota Depok. Kami bawa lewat doa ini kota Depok Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa tinggallah di kota Depok ini dalam nama Yesus. Biar keselamatan yang hanya dari Tuhan Yesus terjadilah untuk kaum Bawa Kedar yang ada di kota Depok ini dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan penggenapan firman-Mu terjadi. Maka Tuhan, orang-orang Kedar datang kepadamu Tuhan. Mereka akan sujud menyembah Tuhan Yesus, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati Engkau Tuhan Yesus juru selamat satu-satunya dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih kami bawa pemerintahan kota Depok yang sudah terpilih Bapak, bahkan yang masih yang lama masih menjabat Tuhan. Biarlah Engkau berikan mereka roh takut akan Engkau, menjalankan tugas dengan adil dan sejujurnya dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami lepaskan berkat Tuhan. Salam atas bangsa Israel, umat pilihan-Mu. Kami bawa Tuhan Yesus bangsa ini. Biarlah Tuhan kehendak rencana-Mu terjadi atas bangsa Israel dalam nama Yesus. Biar mereka Tuhan hari-hari ini Bapa boleh membuka hati percaya Tuhan Yesus di hati. Mengaku dengan mulut benarlah Engkau Tuhan juru selamat satu-satunya bagi Tuhan Yesus bangsa Israel. Kami bersyukur Tuhan. Di doa kami serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, arahkan kedua tanganmu ke surga yang mulia. Berkat sukacita, damai, sejahtera yang dari surga melingkupi keluargamu, melingkupi kehidupanmu mulai hari ini. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil mulai hari ini. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya,
Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.